yang paling enak sebetulnya menjadi ketua umum PBNU ini relatif paling enak saya. Ya, makanya saya tidak mau jadi calon presiden, lebih enak jadi ketua umum PBNU. Kenapa? Karena ketua umum PBNU itu tidak butuh rating. Saya tidak peduli rating saya berapa, tidak peduli sebagai ketua umum. Saya cuma perlu ngurus sekian ratus cabang, sudah beres. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur PT KAI Pak Zainul Hamdi. Sengaja saya sebut duluan. Supaya tidak kecil hati. Lagi pula yang tadi disebut semua sebelum dia itu enggak jelas kekiaiannya juga gitu jadi. Ini saya hormati jajaran PBNU yang hadir, para ketua, Pak Ulausar Abdullah, Pak Suaidi, Pak Rumadi, Pak Sekjen, Pak Najib Azka, para pengurus lembaga. Ini pada waktu acara ini direncanakan, ini Hasanuddin Ali memang masih ketua Lakpesdam, tapi saya sudah menandatangani SK baru, ketua Lakpesdamnya sudah ganti sekarang. Ya, tapi jangan berkecil hati, Hasanuddin ini nanti akan saya promosikan untuk masuk pengurus harian, insya Allah. Sekarang ketua Lakpesdamnya Erick Thohir. Nah, itu teman-teman pada nanya, kenapa Erick Thohir? Karena saya mau Lakpesdam ini menjadi seperti Bappenas. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, para peserta muktamar pemikiran NU kedua, yang saya hormati, alhamdulillah, saya disuruh pidato di sini ini sebetulnya dalam posisi dilematis saya. Karena pertama, karena ini adalah acara yang diinisiasi secara resmi oleh organ PBNU yaitu Lakpesdam. Apalagi panitianya Pak Ulil ini sepupu saya. Jadi bagian dari dinasti saya di PBNU ini. Mungkin jadi saya ini dibayang-bayangi tuntutan untuk berpidato sedemikian rupa supaya muktamar ini kelihatan sungguh-sungguh penting dan mulia gitu. Tapi di pihak lain saya juga tentu saja dituntut untuk menjaga integritas intelektual saya sendiri sebagai pemikir gitu ya. Karena jelek-jelek begini saya ini juga pemikir. Nah karena itu ya saya akan mulai dengan gojloki panitia aja dulu. Tadi diakui oleh Pak Ulil bahwa ini diadakan secara mendadak. Dan ini berarti mengkonfirmasi dugaan saya bahwa ini adalah muktamar pemikiran yang dilaksanakan dengan kurang pemikiran sebetulnya. Karena pertama
soal timing, ini tadi disebut oleh Pak Inung bahwa ini menjelang ada pilpres, sehingga segala sesuatu sebetulnya sensitif. Nah, saya sendiri tidak menghalangi, karena ya lumayan ada kegiatan. Yang kedua ya memang ada harapan seperti sampaikan Pak Ulil tadi bahwa ini akan memberikan isi yang berbeda, isi alternatif ke ruang percakapan publik supaya tidak hanya diisi oleh kampanye saja. Ya. Cuma resikonya ya tetap tinggi. Resikonya tetap tinggi. Ya, apalagi itu saya lihat ada pembicaranya Syafiq Ali segala macam. Itu kan itu tim pemenangan itu. Ya, bahaya itu. Maka harus saya tegaskan di sini Syafiq Ali ini sekarang sedang dicutikan secara paksa dari PBNU. Sehingga apapun yang dia katakan sama sekali tidak mewakili PBNU. Dan saya akan awasi dengan seksama. Ya, kalau ada artikulasi-artikulasi dari kegiatan ini yang dengan cara apapun bisa ditafsirkan menguntungkan atau merugikan salah satu kompetitor, ini harus diselidiki. Ini lihat aja ini bias Syafiq Ali ada di situ, itu harus dijaga ya. Nah, ada yang ikut TPN lain nggak ini sini? Harusnya Nusron juga disuruh ikut ngisi. Nah, kemudian saya melihat bahwa ini dari desain yang dikirim ke saya oleh teman-teman panitia ini. Saya melihat ada soal epistemologis yang belum selesai mengenai pemikiran NU ini. Pemikiran itu maksudnya apa? Mikir apa sebetulnya orang-orang ini? Ya, karena saya melihat di situ, wah ini, walaupun dikatakan bahwa semua orang diundang, semua boleh ikut, semua boleh terlibat percakapan, tetapi narasumber yang dipilih itu menunjukkan desain panitia tentang kemana ini mau dibawa. Dan dari susunan yang saya lihat di situ, wah ini isinya, saya khawatir ini cuma jadi forum rame-ramenya kelas baru di NU ini, yaitu kelas akademia. Apalagi kerjasamanya sama PT KI maksudnya, bukan KAI. Saya tuh masih inget KAI aja saya, mentang-mentang ketua umum. Jadi apa namanya? Ya saya lihat di situ isinya sebagian seluruhnya adalah teman-teman dari kalangan akademia. Yang ini memang kelas baru di NU ini, ya. Dan mungkin sekarang ini masih baru seneng-senengnya jadi akademisi. Sehingga misalnya saya tidak melihat narasumber dari kalangan kiai-kiai pesantren. Orang-orang sepenting Kiai Afifuddin Muhajir misalnya. Sepenting Gus Baha misalnya. Atau Gus Ekdam. Ya. Ini seolah-olah mereka ini tidak berpikir. Atau tidak punya pemikiran tentang masa depan itu. Ya.
Ada satu yang jelas secara eksplisit disebut kiai di dalam daftar narasumber, itu saja kiai yang paling tidak jelas seluruh dunia. Kiai Jadul Maulani, kiai apa ini? Ya. Maka saya kira ini nanti perlu dibantai ini urusan ini ya. Ini pemikiran ini epistemologinya gimana gitu. Ya, karena pemikiran itu bukan cuma hak dari kaum akademia. NU tidak akan sebesar ini kalau kiai-kiainya bukan pemikir-pemikir semua. Ini yang SAG baru ini kan belum lama aja. Sebelumnya itu kan kiai-kiai beneran. Kiai-kiai Mahfud Siddiq apa itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saudara-saudara, tapi lepas dari semua itu kita ini memang sedang menghadapi tekanan yang cukup berat dari apa yang kita bayangkan sebagai kemungkinan masa depan. The future is pressing and becoming even more and more pressing. Sederhana saja, karena masa depan itu tiba-tiba lebih cepat datangnya. Dulu itu masa depan itu agak lambat, sehingga kita ini masih bisa agak enak gitu mikirnya. Ya. Dulu itu kuliah itu lulus sampai lama gitu juga tidak masalah gitu, karena masa depan itu lambat. Ya, sampai keterusan DO sekalian itu juga tidak apa-apa dulu itu. Kayak saya ini. Tapi sekarang ini masa depan datang begitu cepat. Sekarang bisa dibayangkan mulai dari zaman telepon rumah sampai zaman handphone itu berapa puluh tahun jaraknya. Dan sekarang tiba-tiba kita dalam beberapa bulan kita harus diterpa dengan teknologi-teknologi terbaru. Perubahan-perubahan terjadi begitu cepat. Sehingga masa depan itu memang menjadi terasa lebih menekan sekarang. Nah, sehingga mungkin ada gunanya kita perbincangkan tentang masa depan ini. Ya, yang penting diobrolkan lah gitu. Soal hasilnya bagaimana itu nanti. Saya selalu bilang sejak awal kita tidak perlu takut kepada ketidaksempurnaan. Yang penting jadi dulu. Nah, kita harapkan bahwa dengan memulai percakapan ini, ya kita lihat nanti, tergantung. Kalau percakapannya ini memang berisi hal-hal yang menjadi concern yang nyata dari kalangan yang luas, saya kira ini akan berguna. Tapi kalau yang muncul adalah hal-hal yang hanya bisa ditangkap oleh kalangan-kalangan terbatas saja. Apalagi kalau sampai ada bias safik tadi itu, ya ini tentu menjadi masalah. Ya, tapi saya bersedia menunggu untuk melihat hasilnya. Nah, kalau kita berpikir tentang masa depan, sebetulnya ada satu realitas yang sederhana tapi sangat penting, sangat menentukan. Bahwa
ke depan itu ketika kita memikirkan segala hal, kita berhadapan dengan skala dari unit-unit yang menjadi konsideran pemikiran, yang masuk dalam hitungan variabel-variabel itu dalam ukuran yang besar sekali. Besar sekali. Kalau dulu generasi ayah kakek kita ya tahun 50-an ketika berpikir tentang Indonesia, mereka mungkin hanya memikirkan sekitar ya antara 70-an juta orang penduduk Indonesia waktu itu. Ya. Apalagi memikirkan NU yang cuma 18%, itu berarti cuma sekitar 15-an juta. Hari ini tiba-tiba kita punya 285 juta penduduk Indonesia. Oma Irama aja sudah susah dinyanyikan lagunya itu. Dulu itu tahun berapa tuh 150 juta itu. Ya, itu kalau dinyanyikan hari ini notnya bisa nggak cocok gitu. 205 repot. Ya, 285 juta. Dan orang NU itu sudah yang mengaku NU, saya tidak tahu datanya Hasan ini. Datanya Denny JA menyatakan 56,9% dari penduduk Indonesia mengaku NU. Datamu berapa, Hasan? 59,6 karena yang survei orang NU jadi angkanya lebih optimis. Itu 56,9 itu saja itu sudah 160-an juta. Jadi skala satuan pertimbangan itu jadi besar sekali. Nah mau tidak mau ya ini berpengaruh kepada cara kita berpikir tentang fenomena-fenomena masyarakat yang terjadi. Pertama saya kira yang jelas dari konsekuensi ini adalah bahwa angka-angka itu menjadi sentral dalam berbagai macam pertimbangan. Karena skalanya besar sekali. Sehingga orang tidak punya pilihan selain membuat pertimbangan berdasarkan angka-angka statistik. 56,9%, 59,2% dan seterusnya. Nah ini ada masalah. Karena orang kemudian terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan angka-angka. Seringkali dan sekarang ini sudah terasa. Orang lupa bahwa angka-angka itu adalah jumlah manusia-manusia. Manusia-manusia disederhanakan ke dalam angka. Nah maka di sini ada, kalau boleh disebut ancaman yang serius sekali, yaitu kecenderungan dehumanisasi di dalam pergulatan, termasuk pergulatan pemikiran, apalagi pergulatan kebijakan-kebijakan. Nah, kita ini belum bicara soal angka-angka besar itu saja, karena teknologi informasi sekarang ini dengan media sosial dan lain sebagainya, ini sudah membiasakan dehumanisasi. Dulu saya itu agak aktif, sekarang karena ketua umum saya menarik diri dari media sosial. Supaya ya saya punya cara berpikir yang berbeda dengan Donald Trump lah gitu ya.
Saya perhatikan di dalam percakapan-percakapan di media-media sosial, di platform-platform media sosial itu sendiri, ada kecenderungan dehumanisasi. Orang tidak lagi dilihat sebagai manusia yang sama-sama punya darah daging, yang sama-sama hidup dikelilingi orang-orang yang disayangi, tapi hanya dilihat sebagai akun yang lalu tidak terlalu diperdulikan bagaimana perasaannya, bagaimana akibat-akibat yang diterima ketika diperlakukan dengan cara-cara yang tidak semestinya misalnya. Ada dehumanisasi. Dan sekarang ini kita lihat jelas, misalnya dalam contoh konflik Israel-Palestina ini. Yang kita lihat adalah orang-orang yang marah atas nama satu pihak terhadap pihak lainnya. Yang pro Palestina jelas marah kepada Israel. Yang pro Israel jelas marah kepada Palestina. Dan mereka yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan pun, apalagi kepada manusia, kepada angka saja tidak peduli. Orang-orang yang saling marah ini bicara tentang angka-angka. Yang pro Israel mengatakan 1.400 orang dibantai, diperkosa, dan sebagainya. Yang pro Palestina mengatakan lebih 11.000, 12.000 dibantai dan seterusnya. Angka. Orang lupa bahwa ini juga manusia itu. Yang 1.400 orang Yahudi Israel itu juga manusia. Yang 12.000 orang Arab Palestina itu masing-masing juga manusia yang berdarah daging, yang merasakan sakit, yang hidup di tengah-tengah orang-orang yang disayangi. Jadi ada kecenderungan dehumanisasi yang ini sebetulnya harus kita pikirkan secara mendalam. Ya. Nanti akan saya sampaikan sedikit tentang bagaimana menurut saya kita perlu merespons gejala ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini pidato saya ini diberi judul orasi kebudayaan. Nah, kebudayaan itu mengandekan satu set realitas yang kurang lebih mapan atau ingin dimapankan, yang mapan atau ingin dimapankan. Ya. Ini juga jadi kepikiran saya ini, jangan-jangan saya ini kalah dari Leak tadi itu, dari Sosiawan Lewat dari soal berkebudayaan ini, karena Sosiawan Lewat ini mapan sekali. Sarungnya itu sejak Februari 2022 enggak ganti sampai sekarang itu. Jadi sangat berbudaya dia. Dan kemudian Pak Ulil tadi menyebut kita membayangkan masyarakat yang ideal di masa depan. Nah, saya ingin menyampaikan satu hal yang menurut saya harus kita sadari juga saat ini. Bahwa di samping skala dari satuan variabel itu menjadi besar sekali, ya, faktor-faktor yang terlibat di dalam dinamika itu juga menjadi sangat kompleks, luar biasa kompleks. Belum dihitung spektrum dari diskrepansi antara satu segmen dengan segmen yang lain di dalam masyarakat. Kompleks sekali. Maka menurut saya, ini semuanya mengakibatkan kemustahilan ideologi. Kalau kita ingin membayangkan, mengaspirasikan satu kebudayaan
satu arah menuju kebudayaan masa depan atau berpikir tentang masa depan yang ideal, itu menurut saya ideologi. Karena ideologi itu selalu mengasumsikan, pertama, klaim atas tafsir tunggal terhadap realitas. Kalau ada realitas begini, tafsirnya harus begini. Itu ideologi. Yang kedua, pretensi untuk membentuk masyarakat sesuai dengan citra yang diinginkan dan dirumuskan oleh ideologi itu sendiri. Di mana-mana ideologi seperti itu. Komunisme, Islamisme, apapun itu. Menurut saya sekarang ini sudah mustahil. Bagaimana mungkin kita membuat makna tunggal dari realitas yang sedemikian kompleks? Dan bagaimana mungkin kita berpretensi untuk bisa mengatur realitas yang kompleks ini ke dalam konstruksi yang kita inginkan? Itu sulit sekali. Menurut saya mustahil. Maka saya kira paling jauh yang bisa kita pikirkan adalah prinsip-prinsip. Kapan hari saya bicara di UGM, bicara bahwa sekarang Pancasila misalnya kita tidak bisa lagi berpretensi untuk menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi. Karena kemustahilan tadi. Lalu kita jadikan apa? Kita jadikan kembali sebagai prinsip-prinsip. Bahwa apapun realitas yang kita hadapi ke depan nanti, yang penting prinsipnya. Nah, ada satu bagian dari pemikiran yang menurut saya paling menyakitkan. Yaitu pemikiran untuk membuat keputusan tentang pilihan. Ini menyakitkan. Ya ini kan semua orang cenderung sakit setiap mau pemilu ini, setiap mau pilpres ini. Karena membuat pilihan itu menyakitkan. Apalagi kalau kita bertanggung jawab atas katakanlah konstituensi yang luas seperti Nahdlatul Ulama ini. Apalagi negara bangsa. Pilihan-pilihan itu luar biasa berat. Sementara kita harus membuat pertimbangan-pertimbangan yang sungguh-sungguh kita yakini membawa maslahat. Ya. Nah, sedangkan sekarang ini sekali lagi realitas begitu kompleks. Stereotip itu buyar. Kayak orang sarungan itu stereotip sebetulnya. Sekarang udah ada lagi, sekarang udah pakai katok semua ini. Apalagi kalau kita lihat tahun 2005 itu DNJA katanya hasil surveinya 27%, 2023 jadi 56,9%, 2 kali lipat lebih. Nah orang separuh yang merasa NO-nya mulai 2005 sampai 2023 ini orang NO cap apa ini potongan macam apa gitu. Saya yakin itu sudah berbeda sekali dengan orang-orang NU stereotip tahun 90-an. Dan bahkan saya lihat juga sebagai fenomena sekarang ini orang-orang NU tidak cuma beredar di sekitar pesantren-pesantren, masjid-masjid atau masjid taklim. Tapi di pasar-pasar, di terminal-terminal, di jalanan ini orang-orang udah merasa NU semua. Sekian banyaknya. Stereotip bilang.
Bahkan keyakinan-keyakinan yang mapan, yang tadinya kita anggap sebagai katakanlah prinsip yang tidak bisa ditawar, itu hari ini juga kacau. Misalnya apa? Misalnya prinsip-prinsip demokrasi. Saya tidak tahu, saya kira nanti Bib Aji bisa jelaskan. Di barat itu, saya paling enggak yang saya dengar di Inggris itu ada gerakan anti demokrasi. Karena premis-premis dari demokrasi ini sudah dianggap tidak lagi memenuhi aspirasi yang asli dari masyarakat. Sehingga apakah demokrasi ini masih perlu kita pertahankan? Atau apakah model tertentu dari demokrasi itu masih harus kita pertahankan? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan dasar yang mau tidak mau harus kita hadapi. Kenapa demikian? Karena di antara akibat dari skala pertimbangan yang luas itu ada kecenderungan industrialisasi semesta. Segala sesuatu diindustrialisasi. Ibadah aja jadi industri. Itu jelas sekali itu namanya haji umroh itu industri beneran. Dengan aksesori-aksesori yang didesain oleh industri. Seragamnya, cara mutawif menuntun doa, itu desain industri semua itu. Kadang-kadang ditambah mampir kemana gitu. Ibadah jadi industri. Ya. Termasuk politik menjadi industri. Politik itu industri, pemilu industri. Gimana lagi berhadapan dengan skala yang begitu luas, yang tidak mungkin dikelola kecuali dengan model industri. Yang namanya industri itu selalu, bukan biasanya, selalu padat modal dan berorientasi keuntungan, itu industri itu. Nah maka kemudian orang bertanya, demokrasi ini apa sebetulnya? Demokrasi ini sebetulnya adalah saluran bagi genuine aspiration of the people atau sekedar wahana industri. Nah ini harus dipikirkan. Nah di pihak lain kita berhadapan dengan situasi-situasi kompetisi yang sudah semakin keras, semakin berat untuk dihadapi. Dan prinsip dari paling mendasar dari satu entitas yang hendak memasuki kancah kompetisi itu adalah koherensi. Main bola itu kesebelasan itu harus koheren. Kalau tidak koheren tidak bisa menang. NO ini ya, di tengah pertarungan seperti ini harus koheren. Gitu. Jadi Safek itu kalau sampai tidak nurut sama saya, itu namanya tidak koheren. Karena ini mendasar sekali ini koherensi. Ketika kita masuk dalam kancah pertarungan, termasuk juga bangsa negara ini untuk memasuki kancah pertarungan internasional harus koheren. Dan koheren itu berarti harus ada deliberate agenda. Harus ada agenda-agenda yang sungguh-sungguh dirancang untuk persiapan pertarungan itu sendiri. Itu sebabnya ketika tempo hari sejumlah pimpinan organisasi pemuda dari kelompok Cipayung datang ke PBNU menemui saya bilang, ya dalam percakapan politik kita harus, ya termasuk di dalam negosiasinya kita harus taruh semua semua pertaruhan itu di atas meja.
Bukan hanya aspirasi demokrasi saja, tapi juga kebutuhan akan deliberate agenda. Ini harus kita bawa ke atas meja dalam negosiasi. Nah, ini memang painful. Merumuskan kebijakan itu painful. Dan ya membutuhkan fokus dan kerja keras yang luar biasa. Ya. Nah makanya yang paling enak sebetulnya menjadi ketua umum PBNU ini relatif paling enak sih. Ya makanya saya tidak mau jadi calon presiden, lebih enak jadi ketua umum PBNU. Kenapa? Karena ketua umum PBNU itu tidak butuh rating. Saya tidak peduli rating saya berapa, tidak peduli sebagai ketua umum. Oh saya cuma perlu ngurus sekian ratus cabang, sudah beres. Asal mereka setia, aman saya. Ya. Nah, maka saya menggunakan privilege ini untuk ya secara decisif membangun strategi. Saya bilang orang mau nggak setuju sama saya silakan ya. Pokoknya sampai 2027 ya harus menyabar-nyabarkan diri gitu. Kenyataannya saya ketua umum. Nah di antara yang saya bangun sebagai agenda secara decisif adalah upaya untuk merespon tren dehumanisasi ini dengan cara yang dulu menjadi tradisi NU. Itu sebabnya sekarang ini PBNU meluncurkan program yang kami sebut Gerakan Keluarga Maslahat NU. Yang isinya nanti adalah kegiatan-kegiatan di tingkat desa yang diikuti oleh keluarga-keluarga. Dengan isi segala sesuatu yang menjadi hajat keluarga. Mulai dari keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, semua yang menjadi hajat keluarga menjadi isi dari program itu. Ya. Dan sekarang sudah jalan. Nanti kapan-kapan saya minta TVNU menyiarkan ini secara serentak. Sekarang ini setiap minggu ada sekurang-kurangnya antara 500 sampai 2000 desa ada kegiatan serentak dari Gerakan Keluarga Maslahat NU ini sudah jalan. Di setiap desa kita punya 7 orang petugas yang kita sebut Satgas. Dan sekarang kita sudah punya di 3 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY, ya, jaringan Satgas ini di 17.000 desa di 3 provinsi. Ya, 2 minggu yang lalu kita mulai dengan Jawa Barat dan baru minggu kemarin kita lakukan simultan juga dengan Banten dan akan terus kita kembangkan. Kenapa ini kita buat? Ya, ini pemikiran saya karena ya ini perlu diketahui ini sekarang saya pemikir juga kan ini jadi supaya NU ini kembali punya kebiasaan untuk engage dengan manusia-manusia secara langsung. Kader-kader NU ini supaya sejak dari bawah ini terbiasa berpikir tentang khidmah NU untuk manusia-manusia, bukan cuma untuk angka-angka. Dan ini fundamental sekali menurut saya. Maka saya tidak peduli saya dengan cara apapun saya ingin ini segera menjadi kemapanan di dalam model aktivisme NU. Saya punya waktu kira-kira 2 tahun lagi, pokoknya saya paksa ini 2-3 tahun lagi ini harus menjadi model yang mapan. Karena ini penting sekali. Ya. Karena harus ada
yang mengambil tanggung jawab atas genuine aspiration dari masyarakat ini. Dan tidak mungkin menangkap genuine aspiration itu kecuali menginternalisasi mindset dan mentalitas untuk melihat masyarakat sebagai manusia-manusia. Nah, ada banyak hal lagi yang kita bangun, termasuk bagaimana Nahdlatul Ulama ini mempunyai kapasitas yang membuatnya sebagai organisasi tidak hanya terima menjadi pasar industri saja, industri apapun itu, termasuk industri politik, tapi harus punya kapasitas untuk menjadi pemain strategis di dalamnya. Nah, ini hal-hal yang demikian ini sangat penting untuk masa depan kita bersama, ya. Dan memang pemikiran tentang masa depan ini ya harus kita jadikan agenda utama. Nah, hanya saja ya, kembali kepada yang saya singgung di depan, yang begini-gini ini jangan hanya dinikmati oleh kelas akademia saja. Pak Ulil itu sebetulnya dari kemarin sudah saya ajarin, tapi dia tampaknya kurang mengerti maksudnya. Dia ini saya suruh bikin halakoh, saya suruh mengelola halakoh di 250 titik dalam waktu 3 bulan. Ya. Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya terlibat semua. Semakin banyak kiai-kiai di semua tingkatan terlibat dengan isu yang kita pikirkan. Nah, cuma salahnya Pak Ulil itu disuruh mengelola kok dihubungi dewe, itu salahnya. Dia malah keliling sendiri. Ya. Akhirnya dia tidak bisa melihat gambar besarnya. Nah, yang begini-begini ini saya minta untuk dibawa juga sampai ke tingkat yang paling bawah di dalam hierarki kepemimpinan NU ini, ya, dan ke kalangan yang seluas-luasnya. Karena ini satu hal isu yang sangat strategis. Ya, nanti silakan diperdebatkan apakah masih mungkin kita membayangkan masyarakat ideal. Silakan dipertimbangkan. Ya, walaupun saya ingin ingatkan, ada kekhawatiran kalau sampean berpikir tentang masyarakat ideal, nanti jangan-jangan ujungnya jadi kayak ISIS sampean itu gitu. Bayangkan negara ideal menurut Islam. Ya. Nah, ini saya kira Bapak sekalian, saudara-saudara, ya semoga ini bermanfaat. Ya, apapun itu, ya. Dan semoga kalau ada bias-bias diabaikan. Dan marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan hadirat Rasulullah Muhammad SAW, para masyayikh kita dengan niat wasilah. Semoga maksud-maksud baik dari ikhtiar-ikhtiar kita ini sungguh bisa terwujud ya, sesuai harapan kita. Ila hadrin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin SAW, ila hadrati arwahi masyayikhina khususan hadrat arwahi mahasisina Nahdlatul Ulama wala niyatil qabul niyatil usul qabul jabati kulli sul syai'un lillah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.